selamat siang. Waalaikumsalam Bu Lydia. Gimana kabarnya Bu Lydia? Alhamdulillah baik. Bu Esti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Esti, sebelum kita melakukan coaching sebagai kegiatan awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu untuk mendiskusikan kegiatan hari ini. Untuk mendiskusikan topik pada hari ini, pada pertemuan ini, coach dan coaching akan saya amati ya Bu. Dan nilainya apakah sudah sesuai dengan topik penilaian? Apakah sudah sesuai dengan alur kita juga? Apa belum? Seperti itu. Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Bagaimana coaching nanti akan merespon pertanyaan dari Bu Esti? Dan jangan lupa dalam pelaksanaan coaching nanti itu disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu Esti, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi seperti itu. Baik Bu, pertanyaan pertama untuk Bu Esti, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Esti kembangkan? Potensi yang akan saya kembangkan diantaranya presence, mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan berbobot Bu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Esti observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Esti. Untuk pertanyaan ketiga ya Bu Esti, kira-kira indikator apa yang ingin Bu Esti inginkan dalam proses coaching pada siang hari ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya Bu. Oke, jadi yang ingin dicapai pada kegiatan coaching pada siang hari ini adalah membantu coaching ya Bu Esti untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Baik Bu, demikian kegiatan pra-observasi ini. Silakan Ibu nanti melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih Bu Heni. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Esti. Bu Heni, kapan itu kan kita janjian, katanya dengan ada sesuatu yang mau disampaikan ke saya. Nah, kira-kira apa yang mau dibicarakan Bu? Baik Bu Esti, ini loh saya akan membahas murid saya Bu. Anak-anak ini masih kurang ya Bu dalam menerapkan budaya positif ini, harus lebih ditumbuhkan lagi. Jadi anak-anak ini masih sulit gitu loh mengendalikan emosinya. Mereka masih suka berebut mainan, tidak sabar menunggu giliran. Kadang-kadang mereka juga gampang marah. Jadi itu pun contohnya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman di sini. Berarti permasalahan yang sedang dihadapi Bu Heni ini, anak-anak di kelasnya Bu Heni ini masih sulit untuk mengendalikan emosi, gitu ya Bu ya? Ya benar Bu, oleh karena itu saya ini merasa bingung Bu, bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi tadi. Kira-kira apa yang Bu Heni harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Saya ingin mencari solusi Bu, bagaimana agar anak-anak ini dapat berekspresi dengan tepat sesuai dengan emosi yang dirasakannya. Juga anak-anak ini supaya belajar memahami emosi orang lain dan melahirkan empati dalam diri mereka. Karena pengendalian emosi sejak dini ini kan sangat penting ya Bu ya, sebagai landasan utama untuk membentuk keterampilan sosial emosional mereka, sehingga mereka ini dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang bisa bisa menyatu dengan lingkungannya seperti itu. Ya, baik Bu Heni, berarti yang ingin Bu Heni peroleh hari ini yaitu solusi bagaimana caranya agar anak-anak dapat mengendalikan emosinya sejak dini gitu ya Bu? Ya Bu, karena saya merasa bahwa kalau anak ini mempunyai hambatan dalam emosinya, maka anak ini akan mengalami kesulitan Bu untuk bersosialisasi dengan lingkungan nyata dalam kehidupannya. Nah, Bu Heni, sebelumnya saya ingin bertanya, indikator apa yang menurut Bu Heni anak ini telah mencapai perkembangan emosi yang baik, yang stabil itu gimana Bu? Menurut saya anak yang mempunyai perkembangan emosi yang baik ini adalah anak-anak yang mampu mengatasi rasa marahnya, rasa takutnya, mudah untuk sosialisasi dengan lingkungannya dan dapat mengesampingkan egonya seperti itu. Baik, berarti menurut Bu Heni indikator anak yang mampu mempunyai emosi yang baik itu berarti anak yang mampu mengatasi rasa marah, rasa takut, dapat mengesampingkan egonya, gitu ya Bu ya. Pinginnya anak-anak ini kondisinya idealnya seperti itu, gitu ya Bu Heni. Nah,
Bu ini kalau dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang Bu ini hadapi anak-anak ini pada level berapa, Bu? Kira-kira masih di level 6 tuh anak-anak ini. Oh, berarti untuk saat ini anak-anak masih di level 6. Kira-kira kalau mau ditingkatkan, mau di posisi level berapa, Bu? Inginnya di posisi sampai paling tidak 8 lah, Bu. Nah, untuk mencapai posisi level 8 ini, menurut Bu Heni, kira-kira apa penyebabnya anak-anak ini kurang dapat mengendalikan emosi, Bu? Menurut saya karena pengaruh pola asuh orang tua dan lingkungannya yang membentuk dia, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosinya, begitu. Oh gitu. Nah Bu Heni, kan tadi Bu Heni sampaikan anak-anak sekarang di level 6 ya, pinginnya Bu Heni di level 8. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar anak-anak itu bisa berubah dan mencapai level 8 itu, Bu? Saya merencanakan ini, Bu, ada parenting untuk orang tua, Bu, sehingga orang tua ini mempunyai tips atau mengetahui cara-cara bagaimana mendidik anak supaya mempunyai perkembangan emosi yang baik. Nah, selain itu mungkin saya juga akan melakukan kegiatan relaksasi, Bu. Misalnya contoh mendengarkan musik yang menenangkan, melatih pernafasan dengan teknik stop, dan juga ini, Bu, saya ingin mengimplementasikan tentang pembelajaran sosial emosional yang menciptakan iklim positif dan budaya positif, Bu, di sekolah. Wah, menarik sekali itu, Bu. Berarti rencananya Bu Heni akan mengadakan parenting orang tua, kemudian ngajak anak melakukan relaksasi gitu ya, Bu ya. Selain itu mengimplementasikan tentang pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Gitu ya, Bu ya? Bu, begitu. Baik Bu Heni, kalau gitu kira-kira langkah apa yang bisa Bu Heni lakukan untuk mengimplementasikan dalam pembelajaran budaya positif ini, Bu? Untuk menciptakan budaya positif ini nanti saya akan membuat papan emoji, Bu, terus membuat keyakinan kelas dan mengadakan restitusi dalam pembelajaran saya nanti terhadap anak-anak yang masih belum dapat untuk mengendalikan emosinya dengan baik. Oh gitu ya Bu ya. Selain itu adakah langkah-langkah lain yang akan Bu Heni lakukan agar anak-anak ini mampu untuk mengendalikan emosinya, Bu? Saya akan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mengenali emosinya agar mereka dapat mengekspresikan emosi marahnya dengan cara yang sehat. Baik Bu, berarti langkah yang jenengan lakukan tadi, yang pertama bantu anak-anak mengenali emosinya, sehingga diharapkan anak-anak itu dapat mengekspresikan emosinya. Nah, dari langkah yang telah Ibu jelaskan tadi, Bu, gimana caranya Bu Heni bantu anak-anak untuk mengenali emosinya? Baik Bu, saya akan berusaha menenangkan anak, mengajarkan cara marah yang baik, memberikan contoh perilaku yang baik, juga meningkatkan ini Bu, keterampilan sosial anak dan memberikan dukungan dan perhatian penuh kepada anak-anak. Kira-kira Bu Heni, siapa yang rencananya akan Bu Heni libatkan dalam beberapa rencananya yang sudah Bu Heni susun ini, Bu? Yang saya libatkan adalah orang tua, wali murid, dan warga sekolah, Bu, sehingga dapat membantu anak-anak akan memiliki perkembangan emosi yang baik. Jadi dengan adanya kerjasama itu ada kesamaan, Bu, dalam mendidik anak-anak. Oke, nah Bu Heni dari perbincangan kita kali ini, apa yang sudah Bu Heni dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya sudah memperoleh solusi, Bu, dalam membantu anak-anak agar memiliki perkembangan emosi yang baik dengan cara bekerja sama dengan orang tua dan seluruh warga sekolah. Salah satunya dengan cara mengadakan parenting untuk orang tua. Juga ini Bu, memberikan keteladanan bagi anak-anak agar dapat menuntun mereka untuk memiliki budaya positif serta mengadakan teknik relaksasi, Bu, yang tadi seperti saya rencanakan, yaitu dengan cara mendengarkan musik yang menenangkan, melatih pernafasan dengan teknik stop seperti itu, Bu. Oke. Berarti Bu Heni rencananya kapan Bu Heni akan memulai melaksanakan rencananya yang tadi sudah Bu Heni susun ini? Insya Allah dalam waktu dekat, Bu, kalau bisa minggu depan sudah bisa dilaksanakan, karena saya ingin secepatnya, Bu, melihat murid-murid saya ini
mempunyai perkembangan emosi yang baik. Ya, baik Bu Eni, dari perbincangan kita tadi ya Bu Eni sudah menyampaikan tentang permasalahan yang Bu Eni hadapi, kemudian kendala, harapan, serta rencana yang akan Bu Eni lakukan. Nah, gimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita yang hari ini Bu? Alhamdulillah sangat lega sekali Bu, akhirnya saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Baik Bu Eni, saya sangat antusias sekali mengetahui gimana hasilnya nanti. Kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya, untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Eni berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak mampu mengendalikan emosinya. Terima kasih Bu Esti. Baik Bu Eni, untuk percakapan hari ini kita akhiri dulu. Nanti minggu depan kita sambung lagi ya Bu ya. Ya Bu. Matur nuwun Bu Eni. Sami-sami, terima kasih Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Lydia. Ya, tadi Bu Esti sudah melakukan coaching dengan Bu Eni. Sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Esti. Boleh Bu Esti? Ya monggo Bu. Apa saja yang Ibu lakukan terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Di coaching ini saya melakukan percakapan sesuai dengan alur kita Bu. Jadi menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, juga tanggung jawab. Sehingga alur ceritanya dapat membantu coach menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik Bu, menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita ya Bu Esti. Bu Esti juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Eni, sehingga Bu Eni dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya. Intinya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu Esti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang dilakukan pada siang hari ini? Saya ingin lebih memahami proses alur cerita ini Bu, sehingga dalam pelaksanaan coachingnya lebih baik. Baik Bu, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Esti. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Lydia.